Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang manajemen berbasis sekolah, atau sering disingkat MBS. Apa itu MBS? Yuk, kita simak bersama. Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Intinya, MBS memberi kewenangan lebih pada sekolah untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam MBS, sekolah tidak lagi hanya menunggu kebijakan dari pusat, tetapi juga bisa mengatur apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Dalam MBS, semua pihak di sekolah diberdayakan. Kepala sekolah, guru, orang tua, dan bahkan masyarakat sekitar bisa ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah teman-teman, MBS ini memiliki beberapa manfaat loh. Di antaranya adalah 1. Otonomi sekolah. Sekolah memiliki kebebasan lebih besar dalam mengatur operasional dan pengembangan. 2. Pengelolaan sumber daya sekolah bisa mengatur sumber daya yang dimiliki, seperti dana, fasilitas, dan tenaga pengajar, agar lebih efektif. 3. Responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan MBS, sekolah bisa lebih cepat merespons apa yang dibutuhkan oleh siswa dan lingkungan. Contohnya, jika sekolah merasa butuh fasilitas baru, seperti komputer di perpustakaan atau peralatan olahraga, sekolah dapat memutuskan untuk mengalokasikan dana ke sana. Selain itu, MBS juga memungkinkan adanya kegiatan ekstra yang sesuai dengan minat siswa atau pelatihan khusus untuk guru agar semakin profesional. Keberhasilan MBS juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi semua pihak. Orang tua dan masyarakat punya peran penting. Misalnya, dengan ikut serta dalam kegiatan sekolah atau memberikan masukan demi kemajuan pendidikan. Jadi, manajemen berbasis sekolah adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan otonomi kepada sekolah. Semua pihak, dari kepala sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Namun teman-teman, meskipun manajemen berbasis sekolah menawarkan banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua sekolah siap mengelola sekolah secara mandiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti 1. Keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua sekolah memiliki tenaga pendidik dan manajemen yang siap untuk mengelola secara mandiri. 2. Keterbatasan infrastruktur. Beberapa sekolah mungkin masih kekurangan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, atau akses internet yang bisa menjadi hambatan dalam menjalankan MBS. Oleh karena itu, penerapan MBS memerlukan pendampingan dan pelatihan yang baik. Guru dan kepala sekolah perlu diberikan pelatihan khusus, agar mereka siap menghadapi tantangan dalam mengelola sekolah dengan lebih mandiri. Selain itu, pendampingan dari pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, sangat penting untuk memastikan setiap sekolah memiliki kemampuan yang cukup. Selain itu, MBS membutuhkan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Artinya, setelah MBS diterapkan, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan perlu terus memantau dan mengevaluasi penerapannya. Dengan begitu, kita bisa melihat apa yang berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki, sehingga MBS dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Tahukah kalian bahwa istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS berasal dari konsep school-based management yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Konsep ini hadir ketika masyarakat mulai mempertanyakan apakah pendidikan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS sendiri adalah paradigma atau cara pandang baru dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah memberikan otonomi atau kebebasan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sendiri berbagai sumber daya dan dana yang dimiliki. Dengan kebebasan ini, sekolah bisa mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan prioritas mereka. Dalam MBS, sekolah diberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, Jika sekolah merasa perlu meningkatkan fasilitas atau mengadakan pelatihan untuk guru,
Mereka bisa mengatur anggaran dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ini memberikan sekolah keleluasan dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Walaupun MBS memberikan otonomi pada sekolah, tetap ada kerangka kebijakan pendidikan nasional yang mengatur. Ini berarti sekolah juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sekolah. Sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga sejalan dengan visi nasional dalam pendidikan. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari manajemen berbasis sekolah atau MBS. Konsep ini dianggap efektif dan memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat. Yuk kita lihat keuntungan-keuntungan tersebut. Pertama, kebijakan dan kewenangan yang dimiliki sekolah memberikan pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil bisa segera dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, terutama siswa sebagai fokus utama pendidikan. Kedua, MBS mendorong sekolah untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar mereka. Ini berarti sekolah dapat merancang program atau kegiatan yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga pendidikan lebih terhubung dengan kehidupan nyata di sekitar siswa. Ketiga, MBS lebih efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Hal-hal seperti kehadiran siswa, hasil belajar, pengulangan kelas, hingga pencegahan putus sekolah dapat ditangani dengan lebih baik. Selain itu, MBS juga bisa meningkatkan moral guru dan menciptakan iklim sekolah yang lebih positif. Keempat, dalam MBS ada perhatian bersama dalam mengambil keputusan. Semua pihak bekerja sama untuk memberdayakan guru, mengelola sekolah dengan lebih baik, merancang ulang program sekolah, dan membuat rencana yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, seluruh komponen sekolah merasa dilibatkan dan didorong untuk berperan aktif. Untuk meningkatkan manajemen mutu berbasis sekolah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor ini saling berkaitan untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sekolah dapat mendukung proses belajar mengajar dengan lebih baik. Yuk, kita bahas satu persatu. Faktor pertama adalah kewajiban sekolah itu sendiri. Setiap sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Ini termasuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, menyediakan fasilitas yang layak, dan menjaga keamanan serta kenyamanan di lingkungan sekolah. Faktor kedua adalah kebijakan dan prioritas pemerintah. Pemerintah memiliki peran besar dalam menetapkan arah pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah dapat memengaruhi alokasi dana, standar pendidikan, dan kebijakan yang berlaku di semua sekolah. Dengan arahan yang jelas, sekolah dapat mengikuti panduan yang tepat dalam pengelolaan dan peningkatan mutu. Faktor ketiga adalah peranan orang tua dan masyarakat. Dukungan dari orang tua dan komunitas sekitar sangat penting untuk meningkatkan kualitas sekolah. Orang tua bisa terlibat dalam kegiatan sekolah, memberikan masukan, serta membantu dalam pembiayaan atau kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi siswa. Faktor keempat adalah profesionalisme dan manajerial. Kepala sekolah dan guru harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, yaitu bagaimana mengatur, memimpin, dan mengelola sekolah secara efektif. Selain itu, profesionalisme dalam menjalankan tugas sangat penting untuk memberikan contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Faktor kelima adalah pengembangan profesi. Pengembangan ini termasuk pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. Dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, guru dan staf sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih profesional. Jadi, dalam peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah, perlu memperhatikan beberapa faktor penting seperti kewajiban sekolah, kebijakan pemerintah, peran serta orang tua dan masyarakat, profesionalisme, dan pengembangan profesi. Semua faktor ini bersama-sama mendukung keberhasilan sekolah
dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih telah belajar bersama kami. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami bagaimana meningkatkan mutu manajemen sekolah melalui manajemen berbasis sekolah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.